Bahaya terbesar dari pujian adalah kita termakan oleh pujian itu, sehingga kita tidak jujur kepada diri. Kalau orang tidak jujur melihat dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki diri. Dia tidak bisa tobat, dia tidak bisa menangisi dosanya, hidupnya terkecoh saja. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Supaya hati-hati, dia tuh kerjanya ngomongin orang. Seperti yang diungkapkan tadi, semua ujian itu pasti baik. Orang yang beriman pasti diuji. Kalau ketamakan kita kepada pujian begitu besar, maka ketika dihina sangat menyakitkan. Harusnya ketika terjadi dihina, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang hadirin, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan mulut orang. Mati-matian orang menghina kita, tidak akan berkurang setitik pun kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dan juga tidak akan terhalang sekecil apapun karunia yang Allah tetapkan untuk kita. Tidak ada apa-apanya penghinaan orang itu, tidak ada apa-apanya sama sekali, tidak ada bahaya sama sekali. Yang bahaya itu adalah seperti yang diungkapkan tadi, kita salah menyikapinya, sehingga kita berkata hina, berbuat hina, berperilaku hina. Itu yang membahayakan kita, dicaci, dihina, atau dipuji. Bahaya dari dipuji adalah membuat kita tidak bisa jujur melihat diri sendiri, karena termakan oleh pujian orang. Makanya kalau ada orang yang banyak dicaci dan banyak dipuji, cenderung lebih cepat bersih orang yang banyak dicaci, kalau menyikapinya benar. Karena sakit itu bagian dari penggugur dosa. Jadi kalau kita benar ya, tidak salah, kemudian dicaci, dihina, dibully, itu rontok, itu dosa. Masya Allah. Tapi kalau dipuji, ini apalagi dipuji berkaitan dengan iman. Waduh, ini mah soleh, ini mah solehah, ini mah calon ahli surga. Waduh, itu paling luar biasa bahayanya. Jauh lebih buruk efeknya dengan dipuji. Cepat sekali merusak akidahnya dipuji. Sayangnya kita suka. Ilustrasi sederhananya begini ya, bahayanya pujian. Saya mohon maaf kalau contoh ini kurang pas, tetapi pernah dalam sebuah kitab saya baca ini dan saya rasa ini ilustrasi yang dekat. Maaf ya, buang angin, bau. Tapi orang di sekitar kita hampir semuanya pilek. Jadi tidak tahu bau. Udah pilek, segen sama kita dan pengen ditraktir. Bau enggak? Enggak. Jadi dia merasa tidak bau. Padahal dia sendiri mencium bau karbit, belerang, produksinya sendiri. Tapi yang sekitarnya mengatakan tidak. Ada yang nyeletuk karena pengen ditraktir. Ini mah harum melati. Lebih ngaco lagi, dia jadi merasa kentutnya harum melati. Dia lebih percaya kepada omongan orang daripada apa yang dia yakini. Tertipu dia. Jadi dia mah sekarang kentutnya di mana-mana. Dan kalau ada yang menyebutkan, bau karbit, marah, itu hidung nggak benar. Ini bahayanya pujian. Oh, bahaya sekali hadirin. Ini yang sedang ceramah ini kan sudah pernah ada episode takdir dipuji-puji. Juga sesudah itu ada takdir dicaci maki.
Saya berani sumpah ini ya, Allah Maha mendengar. Demi Allah, dipuji, dikagumi, dihormati jauh lebih berbahaya, jauh lebih mudah mengeraskan hati dibanding dengan dicaci maki. Dipuji lebih mudah kita membuat lupa diri, tapi dicaci bisa membuat kita sadar diri. Mana yang penting? Lupa diri, sadar diri. Nafsu itu selalu menyukai apa yang tidak disukai Allah. Contoh, tadi malam tahajud, yang disukai Allah tahajud atau tidak? Yang disukai nafsu tidur atau tahajud? Tuh begitu. Baca Quran, kalau tahajud yang disukai Allah surat Ar-Rahman atau Wal Asri? Ar-Rahman panjang ya. Dalam faktanya kalau sholat tahajud yang kita baca yang paling panjang, yang paling pendek. Paling pendek, dan nafsu mah pengen ringkas. Punya uang 120.000 mau sedekah. Yang mana yang disukai nafsu? 100 atau 20? Begitulah hadirin. Nah sama dalam bentuk pujian dan cacian juga ujian dua-duanya. Tapi yang lebih berat itu sebetulnya bukan dicaci, dipuji. Karena dipuji itu disukai oleh nafsu. Bahaya terbesar dari pujian adalah kita termakan oleh pujian itu, sehingga kita tidak jujur kepada diri. Kalau orang tidak jujur melihat dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki diri. Dia tidak bisa tobat, dia tidak bisa menangisi dosanya, hidupnya terkecoh saja. Makanya ada anjuran dari Rasulullah, kalau orang muji-muji itu ditaburkan pasir. Tapi kan tidak mungkin ya saya bawa pasir. Maksudnya jangan termakan oleh pujian. Bagaimana kalau kita diuji oleh pujian? Nah begini tekniknya. Kalau kita dipuji oleh seseorang, kita harus yakin pujian ini juga ujian. Harus lulus nih. Bagaimana caranya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembalikan kepada Allah. Karena apapun yang membuat kita dipuji, pasti karunia Allah. Kalau fisik kita dipuji, pasti fisik ini adalah ciptaan Allah. Kalau kecerdasan kita dipuji, wah kamu cerdas, pasti otak ini adalah karunia Allah. Wah kamu kuat hafalannya, pasti yang membuat ingat adalah Allah. Wah kamu kuat fisiknya, pasti yang menguatkan fisik kita adalah Allah. Wih kamu banyak rezekinya, itu karunia Allah. Pokoknya apapun yang datang kepada kita pujian, pasti yang dipuji itu karunia Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kita dipuji? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Itu yang membuat kita dipuji. Jadi kembalikan ke Allah. Alhamdulillah. Dan kembali ke Allahnya tuh jangan nebeng keren lagi. Kan ada yang, aduh ini keren, Alhamdulillah. Semuanya adalah karunia Allah semata. Aduh, sepertinya mengembalikan ke Allah, tapi dia ingin ditambah lagi pujiannya. Tawadud nih, begitu. Iya kan ada yang zikir acting namanya. Subhanallah, subhanallah, padahal nggak ingat ke Allah. Dia ingin ahli zikir. Ada yang, wah saudara mah pinter, enggak, saya mah nggak tahu apa-apa. Ilmu saya sedikit, cetek. Itu juga sama acting. Karena dia ingin ditambah pujiannya dengan tawadu. Biasa aja kalau dipuji, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah anak-anaknya cerdas-cerdas, alhamdulillah. Semuanya karunia Allah. Mudah-mudahan anak-anak bisa bersyukur, juga kami orang tuanya. Lempeng tapi asli.
Dan pada saat yang sama ingat bahwa kita dipuji karena Allah menutupi aib dan dosa. Langsung set ingat yang Allah tahu dibanding yang orang tahu. Wah, bagus sekali ini, menisabar, dermawan dan sebagainya. Langsung ingat, Allah nggak tahu. Allah tahu saya ini orang banyak dosa, sholat jarang khusyuk, ibadah belum benar, ngaji nggak ngerti, beramal belum tentu ikhlas, otak jarang ingat Allah, mata juga sering kotor, astagfirullah. Orang sibuk memuji, kita sibuk memikirkan apa yang Allah tutupi. Insya Allah tidak termakan oleh pujian. Tidak bisa dipungkiri enak dipuji itu, tapi jangan terlena dan tertipu. Jadi bagaimana dong kita seharusnya kalau kita dipuji kembalikan kepada Allah, sibuk mensyukuri dan doa supaya kita bisa sesuai dengan pujian orang, dan mohon ampun kalau kita tidak cocok dengan pujian orang. Nah hadirin sekalian, puji dan caci dua-duanya terjadi dengan izin Allah dan dua-duanya harus kita lulus menghadapinya.